Sebelumnya perkenalkan saya Taufik Hidayat dan rekan saya. Untuk mempersingkat waktu, materi ke materi. Terima kasih. Oke teman-teman semua, untuk pokok pembahasan di sini kami ada 4 poin. Yang pertama ada definisi risiko kredit. Yang kedua ada jenis-jenis risiko kredit. Yang ketiga ada penilaian kualitatif. Dan yang keempat ada penilaian kuantitatif. Oke teman-teman, apa sih risiko kredit? Risiko kredit adalah potensi kerugian yang bisa terjadi kalau pihak yang berutang atau biasa disebut dengan counterparty gagal memenuhi kewajibannya. Misalnya, kalau peminjam nggak bisa bayar cicilan pinjamannya, bank bisa rugi. Nah, itu yang disebut dengan risiko kredit. Menurut Global Association of Risk Professional dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, risiko ini penting banget untuk dipantau, apalagi untuk lembaga keuangan. Jadi intinya, risiko kredit adalah gagal bayar yang bisa merugikan. Untuk jenis risiko kredit yang pertama, di sini ada Subprime Credit Risk. Subprime risk adalah risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya, baik dari segi bunga maupun pokoknya. Pinjaman dalam mata uang domestik dan valuta asing, obligasi pemerintah atau yang biasa disebut Subprime Debt Bond dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada obligasi atau utang pemerintah dalam mata uang domestik. Untuk kasus default atas utang ini sangat jarang ditemui karena negara memiliki wewenang untuk mencetak mata uang domestiknya. Nah, yang kedua ada obligasi atau utang pemerintah dalam falas. Falas diperoleh dari penghasilan negara penerbit dalam bentuk devisa. Baik, selanjutnya di sini ada resiko kredit korporasi, yang dimana resiko ini merupakan bagian terbesar dari resiko kredit dibandingkan dengan resiko kredit pemerintah atau yang biasa disebut dengan sovereign debt. Dan resiko kredit ini mencakup kemungkinan perusahaan gagal bayar atas utang yang telah mereka terbitkan. Dengan kata lain bahwa resiko ini muncul ketika perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban finansialnya. Baik, selanjutnya di sini ada resiko kredit retail. Beberapa bank komersial beranggapan bahwa resiko kredit retail ini sama pentingnya dengan resiko kredit korporasi. Dan di beberapa negara juga penilaian kredit individu kini beralih dari branch based ke sistem terpusat atau centralized. Dalam sistem centralized, keputusan pemberian kredit tidak hanya berdasarkan penilaian pribadi dari kepala cabang saja, melainkan sudah melalui proses yang terstandarisasi seperti credit scoring. Saat ini ada pemisahan yang lebih jelas antara kredit beragunan atau secured credit seperti kredit rumah dengan kredit yang tanpa agunan atau unsecured credit seperti kartu kredit. Baik, selanjutnya di sini ada resiko kredit sistemik, yang dimana resiko kredit ini berkaitan dengan resiko kredit dengan resiko likuiditas yang merupakan sangat penting dalam dunia perbankan. Dalam Basel 1, pengukuran resiko kredit Baik, selanjutnya di sini ada resiko kredit sistemik, yang dimana resiko ini berkaitan dengan resiko kredit dengan resiko likuiditas yang merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia perbankan. Dalam Basel 1, pengukuran resiko ini berfokus pada resiko kredit, walaupun saat ini resiko likuiditas mendapatkan perhatian yang lebih besar, namun resiko kredit juga dapat memicu masalah yang lebih besar, tidak hanya bagi bank itu sendiri, melainkan juga kepada bank sentral, regulator, dan pemerintah. Sebagai contoh, di negara Cina terjadi beberapa bank mengalami tingkat kredit macet yang sangat tinggi yang dapat memicu terjadinya resiko sistemik jika tidak ditangani dengan baik. Resiko kredit selanjutnya yaitu market concentrating. Risiko pasar yang timbul akibat cuma keatasnya kontrak. Credit market seperti kontrak falas atau kontrak berdasarkan suku bunga. Bank atau counterparty akan memperoleh keuntungan tergantung dari hasil penilaian market atas kontrak tersebut. Ini adalah merupakan zero sum game di mana hanya satu pihak yang dapat memperoleh
Risiko kredit market counterparty timbul ketika counterparty tidak segera membayar kewajiban yang muncul dalam sebuah transaksi. Risiko kredit counterparty dapat dikurangi ini dengan melalui dua cara. Yang pertama, pembayaran berkala atas pihak-pihak dalam kontrak. Kedua, debitur mengajukan kolateral sebagai jaminan atas kewajibannya. Selanjutnya yaitu penilaian kualitatif. Nah, kerangka 3R denimasi digunakan dengan menganalisis kemampuan lunasi kewajiban dari calon nasabah banknya. Namun bisa juga dipakai untuk menganalisis risiko kredit suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah penilaian kualitatif pedoman 3R. Yang pertama ada return, yaitu hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta, apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Yang kedua ada repayment capacity, kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Yang ketiga ada risk bearing ability, kemampuan perusahaan menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit. Jaminan perlu dipertimbangkan oleh kreditor. Selanjutnya ada penilaian kualitatif pedoman 5C. Yang pertama ada karakter, kemauan peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua ada capacity, kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Yang ketiga ada kapital, posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dapat dilihat dari analisis resiko. Bank atau lembaga harus memperhatikan komposisi hutang dengan modal sendiri. Yang keempat ada kollateral, aset yang dipinjamkan untuk suatu peminjam. Lembaga harus meminta jaminan yang nilainya melebihi jumlah pinjaman. Yang terakhir ada condition, sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman. Baik, selanjutnya yaitu penilaian kuantitatif. Sebuah perusahaan atau negara seperti negara kita Indonesia akan menertibkan surat hutang baik dalam jangka panjang yang sering kita sebut obligasi atau jangka pendek yang sering disebut commercial paper. Nah, kemudian sebuah perusahaan pemeringkat akan membuat suatu pemeringkatan. Lalu rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Nah, di samping saya ada penilaian kuantitatif mulai dari AAA sampai D, di mana yang paling tinggi itu AAA dan yang paling rendah itu D. AAA itu menunjukkan instrumen hutang dengan tingkat risiko sangat rendah, tingkat kembalian teramat baik. Lalu selanjutnya yaitu AAA, di mana ini juga hutang dengan risiko sangat rendah dan tingkat pengembalian sangat baik, tapi tergantung perubahan pengaruh pada risiko investasi. Lalu selanjutnya yaitu A, pengembalian hutang dengan risiko rendah, tingkat kembalian baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan bisnis ekonomi akan meningkat risiko investasi. Lalu yang selanjutnya yaitu BBB, tingkat pengembalian yang memadai, perubahan pada kondisi keuangan bisnis atau ekonomi mempunyai besar meningkatkan risiko. Lalu selanjutnya yaitu BBB, di mana investasi suatu perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi bisnis dan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu B, di mana instrumen hutang saat ini mengandung risiko tinggi, tingkat pengembalian tidak terlindungi. Lalu selanjutnya yaitu C, instrumen keuangan yang bersifat spekuler dengan kemungkinan besar bangkrut. Lalu selanjutnya yang terakhir atau yang paling rendah yaitu D, di mana instrumen keuangan sedang default atau disebut bangkrut. Probability of default atau suatu keputusan pemberian kredit dikenal memiliki karakter binary, atau kredit diberikan atau kredit tidak diberikan. Keputusan pemberian kredit dan keputusan investasi dibuat berdasarkan perhitungan risiko dan reward. Model peningkatan
branding model merupakan salah satu untuk membuat kerangka keputusan risk and reward. Demikian yang kami bisa presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.